Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu amalan yang sederhana namun penuh berkah, yaitu sholat duha. Meskipun sholat duha hanya terdiri dari 2 rakaat, ada keutamaan yang luar biasa ketika kita membacakan surah tertentu dalam sholat tersebut. Mari kita simak bagaimana sholat duha dan surah yang dianjurkan dapat mendatangkan ridha Allah dan mengabulkan hajat kita. Yang pertama, keutamaan sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu pagi setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari sedekah itu wajib atas setiap sendi tubuh kita. Setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Dan setiap langkah yang dilakukan untuk sholat duha adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sholat duha merupakan bentuk sedekah dan ibadah yang mendatangkan banyak berkah dan pahala. Yang kedua, surah yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat duha. Dalam sholat duha, membaca surah tertentu dapat menambah keutamaan dan keberkahan sholat tersebut. Salah satu surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam sholat duha adalah surah Al-Syams atau surah ke-91. Surah ini memiliki banyak keutamaan dan merupakan salah satu surah yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya. Yang ketiga, keutamaan membaca surah Al-Syams. Surah Al-Syams adalah surah yang memiliki makna mendalam mengenai penciptaan dan keseimbangan alam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Syams ayat 8, dan Dia telah menunjukkan kepadanya jalan keburukan dan ketakwaan. Membaca surah ini dalam sholat duha akan membantu kita untuk lebih memahami dan merenungkan kebesaran Allah dan penciptaannya.
serta memperkuat iman kita. Yang keempat, ridho Allah dan terkabulnya hajat. Membaca surah yang dianjurkan dalam sholat duha, seperti surah Al-Syams, merupakan amalan yang bisa mendatangkan ridho Allah dan mengabulkan hajat kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti melakukan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan membaca surah yang dianjurkan, kita menambah kualitas ibadah kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Yang kelima, cara melaksanakan sholat duha dengan khusyuk. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sholat duha, pastikan kita melaksanakannya dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Mulailah dengan niat yang tulus, kemudian bacalah surah Al-Syams atau surah lainnya yang kita pilih dengan penuh perhatian. Selalu ingat bahwa sholat ini adalah kesempatan untuk mendekatkan kita kepada Allah, meminta ampunan, dan memohon agar hajat kita dikabulkan. Saudaraku, meskipun sholat duha hanya terdiri dari 2 rakaat, keutamaannya sangat besar dan penuh berkah. Dengan membaca surah Al-Syams dalam sholat ini, kita tidak hanya mendapatkan ridha Allah, tetapi juga memperkuat iman dan mengharapkan agar hajat kita dikabulkan. Mari kita jadikan sholat duha sebagai amalan rutin dalam kehidupan kita dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, memberkahi setiap langkah kita, dan mengabulkan segala hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.